Tahukah Anda, Al-Quran tidak mengatakan bahwa besi diciptakan di bumi. Al-Quran menggunakan kata yang menarik. Kami menurunkan besi. Mengapa menggunakan kata diturunkan? Apakah ini hanya kiasan atau ada makna yang lebih dalam? Menyelami wahyu, memahami semesta. Apa yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 25? Bismillahirrahmanirrahim. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Bagaimana tafsir para ulama? Setelah mengetahui bunyi ayatnya, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud Allah dengan firman-Nya? Dan kami menurunkan besi. Apakah besi benar-benar diturunkan dari langit? Ataukah ungkapan ini memiliki makna yang lebih luas? Untuk menjawabnya, mari kita melihat bagaimana para ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan besi sebagai salah satu nikmat besar bagi manusia. Besi disebut memiliki ba'sun syadid, kekuatan yang sangat besar, serta berbagai manfaat bagi kehidupan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa besi digunakan dalam berbagai kebutuhan manusia, mulai dari senjata untuk mempertahankan kebenaran, peralatan kerja, hingga berbagai perlengkapan yang menunjang kehidupan sehari-hari. Beliau juga menegaskan bahwa Allah menguji manusia melalui nikmat ini. Siapakah yang menggunakan kekuatan tersebut untuk membela agama dan menegakkan keadilan? Tafsir Al-Tabari, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa kata wa anzalnal hadida wa anzalna al-hadid tidak selalu harus dipahami sebagai besi turun secara fisik dari langit. Dalam bahasa Arab Al-Quran, kata anzala, menurunkan, juga digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah menganugerahkan, menyediakan, atau memberikan suatu nikmat kepada manusia. Sebagaimana Allah menggunakan kata yang sama pada nikmat-nikmat lain. Maknanya tidak selalu berkaitan dengan perpindahan fisik dari langit ke bumi. Tafsir As-Sa'di Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan bahwa besi merupakan karunia Allah yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sumber kekuatan, karena darinya dibuat berbagai alat pertahanan dan perlengkapan yang menjaga keamanan. Kedua, sebagai sumber manfaat, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada besi, baik dalam pertanian, pembangunan, transportasi, maupun industri. Menurut beliau, penyebutan besi setelah diutusnya para rasul menunjukkan bahwa Allah memberikan manusia dua sarana untuk menegakkan kebenaran: petunjuk melalui wahyu dan kekuatan melalui besi apabila diperlukan untuk menjaga keadilan. Hikmah besi bagi manusia. Mengapa Allah secara khusus menyebut besi? Karena hampir seluruh peradaban manusia dibangun dengan memanfaatkan logam ini. Besi digunakan untuk membangun rumah, membuat jembatan, kendaraan, alat pertanian, alat kesehatan, mesin industri, hingga berbagai teknologi modern. Dengan menyebut besi secara khusus, Al-Quran mengingatkan bahwa salah satu nikmat terbesar yang menopang kehidupan manusia adalah kemampuan memanfaatkan sumber daya yang Allah ciptakan. Dari penjelasan para ulama, kita memahami bahwa inti ayat ini bukan sekadar membahas asal-usul besi, tetapi mengingatkan manusia bahwa kekuatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Allah. Lalu, bagaimana ilmu pengetahuan modern menjelaskan asal-usul unsur besi? Disinilah pembahasan kita berlanjut. Apa kata sains? Selama ribuan tahun, manusia menganggap besi hanyalah salah satu logam yang ditemukan di bumi. Namun perkembangan astronomi modern membuka sebuah fakta yang luar biasa. Kisah besi ternyata dimulai jauh sebelum bumi terbentuk. Bagaimana besi terbentuk? Menurut ilmu astrofisika, unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium
terbentuk tidak lama setelah alam semesta lahir. Di dalam bintang-bintang raksasa, unsur-unsur tersebut kemudian mengalami reaksi fusi nuklir selama jutaan hingga miliaran tahun. Semakin besar massa sebuah bintang, semakin berat unsur yang mampu dihasilkannya. Proses ini berlangsung bertahap, mulai dari karbon, oksigen, silikon, hingga akhirnya menghasilkan besi di inti bintang. Mengapa besi istimewa? Besi memiliki sifat yang unik. Berbeda dengan unsur-unsur sebelumnya, peleburan besi tidak lagi menghasilkan energi, justru membutuhkan energi yang sangat besar. Ketika inti bintang didominasi oleh besi, bintang kehilangan kemampuan untuk menopang dirinya sendiri. Akibatnya, gravitasi mengambil alih dan terjadilah salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta, ledakan supernova. Ledakan supernova melepaskan energi yang luar biasa besar, menyebarkan unsur-unsur berat, termasuk besi, ke seluruh penjuru ruang angkasa. Debu dan gas hasil ledakan inilah yang kemudian menjadi bahan baku pembentukan generasi bintang berikutnya, planet-planet, dan akhirnya tata surya kita. Bagaimana besi sampai ke bumi? Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya mulai terbentuk dari awan gas dan debu kosmik yang telah diperkaya oleh ledakan bintang-bintang sebelumnya. Karena itulah, bumi sejak awal pembentukannya sudah mengandung unsur besi. Selain itu, selama miliaran tahun, bumi juga terus menerima tambahan material dari meteorit yang sebagian besar mengandung besi dan nikel. Hubungannya dengan Al-Quran, disinilah muncul sebuah pembahasan yang menarik. Sebagian penulis Muslim masa kini melihat bahwa fakta ilmiah mengenai asal-usul besi dari proses kosmik memberikan sudut pandang baru ketika merenungkan firman Allah, "Dan kami menurunkan besi." Namun perlu dipahami, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana unsur besi terbentuk menurut pengamatan ilmiah, sedangkan Al-Quran adalah kitab petunjuk. Oleh karena itu, kita tidak mengatakan bahwa sains membuktikan tafsir tertentu. Yang dapat kita lakukan adalah menjadikan pengetahuan ini sebagai bahan renungan terhadap kebesaran ciptaan Allah. Setiap atom besi yang ada di tubuh kita, di bumi maupun pada bangunan-bangunan yang kita lihat setiap hari, memiliki sejarah yang sangat panjang. Ia berasal dari proses yang terjadi di dalam bintang-bintang raksasa miliaran tahun yang lalu. Semakin jauh manusia meneliti alam semesta, semakin tampak betapa luas dan menakjubkannya ciptaan Allah. Mengapa besi sangat penting? Setelah memahami bagaimana besi terbentuk dan bagaimana Al-Quran menyebutnya sebagai salah satu karunia Allah, kini muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Mengapa besi mendapatkan perhatian khusus di dalam ayat ini? Apa yang membuat logam ini begitu istimewa dibandingkan unsur-unsur lainnya? Selama ribuan tahun, besi telah menjadi fondasi kemajuan peradaban manusia. Dari jembatan yang menghubungkan kota-kota, gedung-gedung yang menjulang tinggi, hingga rel kereta yang membentang ribuan kilometer, semuanya bergantung pada kekuatan besi. Kemampuannya menahan beban yang besar, mudah dibentuk, dan tahan lama menjadikan besi sebagai salah satu material terpenting dalam dunia konstruksi dan industri. Bukan hanya bangunan besar, kehidupan kita sehari-hari pun hampir tidak pernah lepas dari besi. Kendaraan yang membawa kita bekerja, kereta yang menghubungkan antar kota, hingga berbagai mesin yang menghasilkan makanan, pakaian, dan barang-barang yang kita gunakan setiap hari, semuanya memanfaatkan kekuatan logam ini. Seringkali kita tidak menyadarinya, karena besi telah menjadi bagian yang begitu akrab dalam kehidupan modern. Manfaat besi tidak berhenti pada pembangunan dan transportasi. Di dunia medis, berbagai alat bedah dibuat dari baja khusus yang kuat, tahan karat, dan aman digunakan dalam prosedur operasi. Beragam peralatan rumah sakit juga memanfaatkan sifat-sifat unggul dari logam ini untuk membantu menyelamatkan nyawa manusia. Allah berfirman bahwa pada besi terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Kalimat yang singkat ini menggambarkan dua sisi utama dari besi. Pertama, kekuatannya. Besi
menjadi tulang punggung berbagai sarana yang menopang kehidupan manusia, mulai dari alat pertahanan hingga infrastruktur modern. Kedua, manfaatnya. Dari sektor pertanian, industri, transportasi, kesehatan, hingga teknologi, besi terus memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia. Semakin banyak manusia mempelajari alam semesta, semakin banyak pula alasan untuk merenungkan kebesaran Sang Pencipta. Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir, sementara alam semesta menyediakan begitu banyak tanda untuk direnungkan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video ini. Semoga pembahasan yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan mengajak kita untuk semakin merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel Ayat dan Semesta dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang juga mencintai ilmu. Insya Allah, kita akan terus belajar bersama, menyelami wahyu, dan memahami semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.